Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas A, program studi gizi, akan memaparkan materi mengenai pangan dalam implementasi Pancasila. Adapun anggota kelompok 1, yang pertama Nashwa Aprilia Yohana, yang kedua Nabila Meilani Faujiah, yang ketiga Rizka Anissa Rahmatika, yang keempat Anissa Suci Rahma, dan yang kelima Safa Nadia Putri. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menurut para ahli. Menurut Soekarno, Pancasila adalah satu alat pemersatu. Yang saya yakini, seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berarti 5 sendi, alas, dasar atau peraturan, tingkah laku yang penting serta baik. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah serta ideologi negara yang dapat diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, yakni sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Pengertian IPTEK. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk kemajuan. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari IPTEK dan jenis-jenisnya pun beragam. Lalu, adapun hubungan Pancasila dengan IPTEK diantaranya yaitu Pancasila berperan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, berarti bahwa Pancasila merupakan dasar bagi pedoman perkembangan IPTEK. Juga hal ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran Pancasila dalam IPTEK. Salah satu permasalahan di Indonesia yang belum teratasi sepenuhnya adalah kebutuhan pangan yang layak didapatkan oleh rakyat yang apabila tidak terpenuhi dapat memicu masalah kesehatan. Adapun pengertian pangan. Pangan merupakan salah satu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, penembakan, perikanan, peternakan, perairan, dan udara, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pangan ini yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Pengertian ketahanan pangan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lalu, hubungan antara kesehatan dan pangan. Kualitas konsumsi pangan akan menentukan kualitas asupan dan kecukupan gizi dan pada akhirnya akan menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Secara khusus, pola konsumsi pangan sering menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai jenis penyakit tak menular. Pangan tidak dipersepsikan sebagai komoditas untuk penjaga perut dari rasa lapar. Juga bukan hanya sekedar kebutuhan utama bahan makanan masyarakat. Seiring jalannya waktu, pangan telah dijadikan sebagai kekuatan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Dari sinilah kemudian banyak kalangan yang berpendapat bahwa pangan sesungguhnya identik dengan senjata. Food is the weapon adalah ungkapan yang sering digunakan orang untuk mempertegas posisi, peran, dan kedudukan pangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, terutama bagi sebuah bangsa yang kehidupan masyarakatnya sangat menggantung diri pada komoditas pangan. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat, terutama para petani, bahwa masa depan pertanian sangat viral. Yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional adanya pemahaman
yang mendalam akan hakikat kedaulatan pangan sebagai jawaban nyata atas tekanan yang sedang dihadapi saat ini. Visi ketahanan pangan harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan nasional harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor pangan dari negara-negara lain. Idealisme Pancasila dalam paradigma nasional mendasari berbagai perumusan aturan perundang-undangan yang nilai intrinsik atau nilai dasarnya terpancar dari pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dan nilai-nilai instrumentalnya terpancar dari berbagai aturan perundang-undangan yang dijabarkan Undang-Undang 1945 yang telah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan, tak kecuali ketika membahas tentang kebijakan atau aturan perundang-undangan tentang ketahanan pangan. Tentunya aturan tersebut tak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Sila yang berhubungan dengan pangan terdapat dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan terutama dalam Pancasila melekat dalam ketahanan pangan. Secara eksternal memang harus ada ketersediaan pangan di dunia. Namun secara internal juga harus kuat kedaulatan pangan nasional. Begitu pula nilai-nilai bangsa yang berdaulat dan keadilan, yang kesemuanya merupakan cerminan dari landasan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, harusnya mampu mengisi dan mengimplementasikan dalam setiap visi pembangunan seperti kebijakan ketahanan pangan. Agar arah pembangunan dan ketahanan pangan bukan semata konsep ideal ekonomi politik, melainkan arah tersebut harus mengandung nilai-nilai yang berpihak pada kepentingan nasional, melindungi rakyat untuk dapat hidup makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus mampu menciptakan kedaulatan pangan yang berarti masyarakat hidup dan suasana ketersediaan pangan yang tidak tergantung pada negara lain atau impor. Menurut ahli Pancasila menyatakan bahwa gotong royong untuk mengurangi harga kebutuhan pangan di Indonesia sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan dan menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi, maka kedaulatan pangan benar-benar dapat dijadikan tolak ukur guna menguji sampai mana kebijakan ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus. Kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia juga masih menjadi masalah. Data Susenas yang diolah oleh BKP Deptan 2010 menunjukkan skor pola pangan harapan skor PPH konsumsi pangan penduduk Indonesia selama 5 tahun terakhir masih belum mencapai target skor 85. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh penduduk Indonesia mutu gizi pangannya masih di bawah target skor 85. Rendahnya mutu gizi konsumsi pangan penduduk Indonesia karena rendahnya konsumsi lauk pauk seperti ikan, daging, telur, dan susu, serta rendahnya konsumsi buah dan sayuran. Tinjauan dari aspek keamanan pangan juga menunjukkan masih ada masalah pangan yang tidak aman. Hasil pemantauan BPOM menunjukkan bahwa masih ada kejadian luar biasa keracunan pangan, terutama melalui makanan di sekitar sekolah dan makanan catering yang menelan korban. Juga masih ditemukan makanan olahan dan makanan jajanan yang tidak aman, terutama karena cemaran mikroba dan kimia. Masalah gizi kurang pada umumnya terjadi karena kekurangan pangan, kemiskinan, dan ketidaktahuan. Data riset kesehatan dasar menunjukkan prevalensi anak balita yang mengalami gizi kurang atau underweight dan pendek atau stunting, masing-masing 18,4% dan 36,8%. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk di antara 36 negara di dunia yang memberi 90% kontribusi masalah gizi kurang dunia. Pada tahun 2010, prevalensi gizi kurang dan pendek pada anak balita masih tinggi, meski ada penurunan dari 3 tahun sebelumnya, yaitu 17,9% untuk gizi kurang dan 35,6% untuk stunting. Cara penanganan kasus yang mungkin dapat dilakukan yang pertama, pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menangani permasalahan pangan yang ada di Indonesia ini.
dimulai dari peningkatan pendistribusian bahan pangan yang mencukupi untuk daerah pelosok. Yang kedua, memilih bahan pangannya yang berkualitas serta layak dikonsumsi. Yang ketiga, juga yang harus diperhatikan yaitu upaya pemerintah dalam menekan harga pangan yang terus melonjak naik, yang menyebabkan seseorang yang tidak mampu tak bisa membeli dan memenuhi kebutuhan pangan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, karena keterlambatan penanganan pangan yang menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan di semua kalangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.